Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Yogi Matrehan. Pada video kali ini saya akan berbagi apa yang pernah saya pelajari ya bersama teman-teman semuanya tentang variabel dan operasi. Di sini kita harus memahami apa itu variabel dan operasi. Variabel adalah lokasi memori yang diberi nama untuk menyimpan data. Nilainya dapat diubah-ubah atau dimanipulasi selama program berjalan. Selanjutnya, konsep variabel. Jadi, definisi dari variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data agar lebih mudah ketika kita akan menginput. Ibarat kotak yang diberi nama lalu bisa diisi dengan nilai tertentu. Contohnya sederhananya yaitu X sama dengan 10 atau nama sama dengan Raihan. Jadi di sini ada aturan penamaan variabel ya. Yang pertama adalah tidak boleh diawali dengan angka, lalu tidak boleh ada spasi atau underscore, hindari kata kunci atau kata kunci bahasa pemrograman, gunakan nama yang jelas, umur, total harga, dan lain-lain. Oke, di sini ada beberapa tipe data dasar yang digunakan dalam variabel. Yaitu yang pertama ada integer atau int yang biasa diisi dengan bilangan bulat. Contohnya adalah x sama dengan 5. Dan yang selanjutnya adalah float bilangan desimal yaitu y sama dengan 3,14. Yang ketiga adalah string yang digunakan untuk teks atau nama, biasanya digunakan untuk kata-kata. Jadi mungkin kalau perbedaannya integer untuk angka, kalau string untuk teks. Yang terakhir adalah boolean, benar atau salah, atau status. Oke, selanjutnya adalah contoh pemrograman sederhana seperti x sama dengan 10 dan y sama dengan 3. Ketika kita melakukan print penjumlahan x plus y dan print perbandingan x lebih besar daripada y serta print logika x lebih besar daripada 5 dan y lebih kecil daripada 5, hasilnya adalah penjumlahan x dan y adalah 13 serta perbandingan x lebih besar daripada y itu adalah benar karena 10 lebih besar daripada 3, serta logika x lebih besar daripada 5 ya benar karena x adalah 10, serta y lebih kecil daripada 5 adalah benar karena y sama dengan 3. Oke, jadi kesimpulan kali ini adalah variabel adalah tempat untuk menyimpan data, sedangkan tipe data dalam variabel adalah ada integer, float, string, dan boolean. Operasi yang digunakan dalam variabel adalah aritmatika, perbandingan, dan logika. Pemahaman dasar ini penting sebelum lanjut ke struktur kontrol, if dan loop. Oke, jadi kita di sini langsung ke scratch ya teman-teman, melanjutkan video yang sebelumnya. Setelah kita masuk ke dalam akun yang sudah kita buat di video sebelumnya, kita klik buat. Tunggu ya teman-teman. Oke, jadi kita kembali lagi. Di sini ada tutorial, lalu kita skip karena di video sebelumnya kita sudah melakukan tutorial. Oke, yang pertama seperti yang dijelaskan di awal ya, kita akan membuat menggunakan variabel. Jadi di sini yang pertama kita pergi ke menu event, lalu klik when,
Setelah itu kita pergi ke motion ya. Oh bukan motion ya, motion. Kita pilih sensing. Setelah itu kita klik plus. Di sini gunanya untuk memberi nama di dalam variabel. Kita di sini memberi nama number. Setelah itu kita pergi kontrol event variabel, kita pilih set. Di sini kita dapat menambahkan variabel, make a variable number. Di sini kita menamainya sesuai dengan yang di atas ya teman-teman. Kita di sini ganti number 1. Setelah itu kita ke sensing, lalu pilih answer, kita masukkan ke sini agar nanti pada saat menjalankan program dapat mengisi angka. Jadi contohnya seperti ini. Number, contohnya kita mengisi 4. Jadi di sini belum bisa berjalan teman-teman karena baru hanya satu perintah. Kita ulangi lagi untuk kali ini. Lalu kita pergi ke variabel. Setelah itu kita set seperti tadi. Kita di sini mengganti ke variabel kedua. Kita membuat variabel dulu. Kita mengganti variabel kedua di sini. Answer. Setelah itu kita pilih ke variabel. Kita pilih ini. Setelah itu kita menambahkan variabel sum agar angka pertama dan angka kedua dapat ditambahkan. Di sini sama adalah contoh dari pemrograman dari penjumlahan. Jadi di sini pilih operator, setelah itu pilih operasinya penjumlahan karena kita di sini menggunakan sum. Setelah itu kita masukkan ke variabel number 1. Setelah itu kita pilih sum say. Setelah itu kita ke operator lalu join. Jadi di sini agar hasilnya dapat menampilkan hasil dari penjumlahan angka pertama dan angka kedua.
Jangan lupa kita di sini menambahkan spasi agar hasil dan tulisannya tidak tergabung. Sini memasukkan sum agar menampilkan hasilnya. Kami coba 9 ditambah 6, hasilnya 12. Oke teman-teman, jadi melanjutkan dari pemrograman Scratch, lalu kita mencoba untuk menerapkan program tersebut di dalam Replit. Kita create, lalu kita menamai project yang akan kita buat. Lalu kita memilih Python atau Replit. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, jadi pertama kita melakukan split terlebih dahulu agar memudahkan ketika melakukan run dan pemrograman. Oke, jadi yang pertama adalah kita menuliskan komen. Di sini fungsi komen adalah untuk penanda pemrograman agar tidak lupa. Setelah itu kita ketik number 1. Kita input. Lalu kita memasukkan integer karena basic yang akan kita gunakan adalah angka di sini. Jadi kita menggunakan integer. Lalu kita ketik number 1 titik 2. Setelah itu untuk mempersingkat waktu kita tidak menggunakan komen, jadi kita langsung lanjut ke number 2 ya teman-teman. Di sini kita bersama menggunakan integer karena variabel yang akan kita gunakan dalam bentuk angka. Sini lalu setelah itu agar dapat dijumlahkan kita menggunakan sum, lalu number 1. Setelah itu agar hasilnya dapat mengeluarkan output, kita di sini melakukan print, harus print dari hasil sum.
Oke, setelah itu kita mencoba running ya teman-teman. Oh, masukkan angka 5 kali 5, setelah itu angka 7 sama dengan 12. Oke, untuk teman-teman mungkin di sini ada kesalahan ya. Jadi seharusnya di sini menggunakan sum is. Jangan lupa untuk spasi agar tidak menempel dan berjarak dengan teks. Masukkan sum. Oke, coba kita run ulang ya teman-teman. Ya, di sini kita masukkan angka 6, setelah itu 10. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, halo teman-teman. Jadi kita balik lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang project available study hour atau waktu yang tersedia ketika belajar. Jadi di sini adalah salah satu bentuk kompleks dari penggunaan variabel, mulai dari berapa jam kamu tidur per hari, lalu berapa jam kamu bekerja per hari atau pergi ke kuliah, lalu dihitung per minggu untuk waktu relaksasi, dan dibedakan antara hari kerja dan hari libur. Jadi di sini mulai dari atas teman-teman, how many do you sleep per day. Jadi kita di sini memberikan pertanyaan ya, setelah itu kita di sini menggunakan variabel untuk mengisi sleep hour atau jam tidur kita. Di sini kita dapat mengisinya 8,5 jam ya teman-teman per hari. Untuk selanjutnya hari kerja. Jadi hari kerja kita seperti tadi, kita mengisi waktu kerja kita dengan menjawab, yaitu di sini kita sudah memasukkan 9 jam. Jadi di sini selanjutnya ada relax per day atau hari untuk bersantai. Jadi dibedakan ya teman-teman antara hari kerja dan hari libur. Perbedaannya hanya satu sih. Ini kalau hari libur atau weekend tidak mencantumkan waktu kerja. Jadi di sini terdapat beberapa variabel yang digunakan. Di sini terdapat formula untuk memasukkan hari kerja adalah 24 jam dikurangi jam tidur dikurangi jam kerja dan dikurangi hari relaksasi per hari per jam. Di sini ada konstanta 3, yaitu menunjukkan beberapa kegiatan di luar tidur, bekerja, dan bersantai seperti makan dan tidur. Itu masuknya ke 3 jam ini teman-teman. Jadi untuk perbedaannya dengan akhir pekan atau weekend adalah di sini 24 jam dikurangi jam tidur dikurangi dengan
weekend relaxing hour atau jam bersantai akhir pekan. Di sini masih sama, untuk 3 jam adalah konstanta yang digunakan untuk kegiatan selain tidur dan bersantai. Di sini ditulis say atau mengatakan agar si kucing ini memberikan jawaban dan dapat menginput apa yang telah kita formulasikan di atas. Kegunaan dari wait ini adalah jeda setiap pertanyaan untuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita sekarang akan coba untuk koran. How many do you sleep per day? Kita tulis sesuai contoh ya teman-teman. Akan diklik. How many hour do you work per day? Leksi ke-9. How many hour per week day do you want to relax? Kita cek 1. How many hour per week and weekend day do you want to relax? Nah, kita di sini memasukkan lebih banyak karena kita tidak mencantumkan waktu kerja per jam karena akhir pekan. Dan di sini kita mendapatkan beberapa informasi weekday available hour atau jam yang tersedia ketika hari kerja adalah 2,5 jam. Terus untuk akhir pekan waktu yang tersedia adalah 4,5 jam serta total waktu yang tersedia adalah 21 jam 30 menit. Oke teman-teman, kita melanjutkan deskripsi yang tadi. Jadi di dalam Python seperti ini ya teman-teman. Di sini terdapat seperti tadi. Di sini mengapa menggunakan float? Karena pada saat float angka yang dapat di float adalah angka berbentuk desimal. Jadi dapat memasukkan angka selain bilangan bulat. Selanjutnya setelah itu ini adalah contoh codingan yang telah dibuat sama seperti pada saat Scratch ini. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.